Sebelum melihat Pancasila dari kacamata doktrin agama Alawi, saya akan membahas secara singkat mengenai agama Alawi. Apakah keunikan dari agama yang penganutnya lebih banyak berada di Syria itu? Agama Alawi atau disebut Nusairi pertama kali muncul di suku-suku yang ada di Latakia, sebuah kota pelabuhan di Syria. Agama ini didirikan oleh Muhammad ibn Nusair al-Namiri pada abad ke-9 Masehi. Mereka mempercayai Ali ibn Abi Thalib, Imam Syiah pertama, sebagai reinkarnasi dari Allah. Karena itu, penganut Alawi juga menganggap dirinya sebagai bagian dari Islam Syiah. Namun, Alawi berbeda dari Islam Syiah, ditinjau dari berbagai doktrin yang diajarkannya. Teman-teman, tidak mudah untuk menemukan secara jelas doktrin iman penganut Alawi, sebab mereka sering menyembunyikan inti kepercayaan mereka. Penganut Alawi mengakui mengikuti inti ajaran Islam, namun kelihatan bahwa mereka mencampur berbagai doktrin-doktrin agama lain. Maka, saya telah terlebih dahulu memberi catatan bahwa pengetahuan original akan agama Alawi belum sepenuhnya terungkap. Agama Alawi tetap menggunakan Al-Quran sebagai kitab suci mereka dan kitab Al-Majmu'ah sebagai sumber dari doktrin-doktrin mereka. Beberapa doktrin agama Alawi yang dapat kita kenal. Pertama, iman kepada Allah Trinitas dan Ali sebagai reinkarnasi dari Allah. Kedua, manusia mengalami reinkarnasi terus-menerus agar mencapai surga. Ketiga, mengakui transubstansi Ali dari roti dan anggur yang dikonsekrasi. Teman-teman, telah disebutkan sebelumnya bahwa doktrin-doktrin asli Alawi sulit ditemukan secara jelas, sebab kelihatan bahwa mereka menggabungkan unsur-unsur Islam, Kristen dengan konsep Allah Tritunggal dan doktrin transubstansi, Buddha dengan konsep reinkarnasi, dan doktrin agama lainnya. Sebagai bagian dari Islam Syiah, penganut Alawi menafsirkan rukun Islam hanya sebagai simbol dan tidak menjalankan kewajiban rukun Islam itu. Selain itu, penganut Alawi juga merayakan hari libur Natal dan beberapa perayaan Kristen lainnya. Apa mereka nantinya disebut sinkretisme? Yaron Friedman dan banyak peneliti doktrin Alawi menulis bahwa pendiri agama Alawi, Ibn Nusair, tidak berusaha sebagai kelompok pemberontak Islam Syiah, tetapi ia tetap teguh memegang doktrin Syiah yang sebenarnya. Dan kebanyakan aspek-aspek yang mirip dengan agama Kristen dianggap lebih kebetulan dan bukan pengaruh langsung dari agama Kristen. Maka dapat diterangkan bahwa penganut Alawi tidak menunjuk dirinya sebagai pengadopsi doktrin dan tradisi keagamaan lain, tapi lebih menekankan kekhasan yang dimilikinya meski secara kebetulan. Pada bagian selanjutnya, saya akan membahas Pancasila dari kacamata doktrin Alawi. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Konsep ketuhanan yang diimani oleh penganut Alawi ialah Allah Tritunggal, yakni menyebut 3 aspek Allah dalam kesatuan mutlak yang tidak dapat diungkapkan. Allah Tritunggal ini kemudian yang berinkarnasi secara berkala menjadi manusia. Ali ibn Abi Thalib ialah reinkarnasi terakhirnya. Jadi, konsep Allah Tritunggal yang dimiliki penganut Alawi tetap sama dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mencapai cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab dapat terlihat dari kesamaan hak dan martabat setiap manusia. Penganut Alawi memegang cita-cita ini melalui doktrin Alawi modern yang mengakui kesamaan hak dan martabat laki-laki dan perempuan. Doktrin ini merupakan perubahan dari doktrin Alawi kuno yang menempatkan perempuan di posisi terendah sebab tidak memiliki jiwa dan dilahirkan dari dosa-dosa setan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia.
Bagi penganut Alawi, dalam setiap agama ataupun sekte terdapat kebenaran, sehingga mereka memberikan toleransi terhadap umat beragama lain. Penganut Alawi menganggap diri sebagai Islam moderat. Dalam hal politik, mereka jelas tidak memihak pihak ekstremis, tetapi mengambil jalan tengah yang mempersatukan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai kaum minoritas, penganut Alawi konservatif tidak ingin terbuka terhadap dunia luar. Namun, penganut Alawi yang moderat lebih menerima diri untuk terbuka terhadap dunia luar, yang mengandaikan mereka dapat menerima demokrasi sebagai langkah untuk bersikap netral. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bila penganut Alawi mengikuti doktrin-doktrin yang ada, tentunya mereka akan menjaga kestabilan sosial. Namun, fakta besar membuktikan bahwa Presiden Syria yang notabene seorang penganut Alawi malah bertindak secara otoriter. Kita tahu bahwa perang saudara di Syria yang terjadi pada tahun 2011 dipicu oleh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kaum oposisi. Memang terlihat bahwa kesejahteraan sosial belum bisa dipegang teguh oleh penganut Alawi. Namun, bagi penganut Alawi, berpegang pada doktrin harus terus-menerus dijalankan untuk keselamatan mereka dari hukum reinkarnasi. Nah, teman-teman, kesimpulannya, yang pertama, agama Alawi merupakan satu sekte yang bersumber pengajaran dari Islam Syiah, namun memiliki pula kemiripan dengan tradisi dan ajaran agama-agama lain. Yang menjadi kekhasan agama ini ialah mengakui Ali ibn Abi Thalib yang merupakan imam Syiah pertama sebagai reinkarnasi dari Allah. Yang kedua, doktrin dan ajaran dalam Alawi sungguh dapat memberi masukan terhadap 5 sila dalam Pancasila. Cita-cita Pancasila seakan-akan mendapat dukungan dari ajaran dan doktrin yang ada di dalam agama Alawi. Sekian materi dari saya dengan judul Melihat Pancasila dari Kacamata Doktrin Alawi. Mohon tanggapan dan masukan yang baik dari teman-teman. Terima kasih.